Halo, Dengar, Bu. dengar ya? Oke, ya. Eh, Pertama adalah kita melihat di latar belakang salah satu di dalam outlet FBS ini salah satunya adalah dari pendahuluan, pendekatan dan metodologi, struktur organisasi, ya, tim tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bayu, kemudian rencana kerja dan tindak lanjut. Berkaitan dengan gambaran umum atau di pendahuluan ini kami sampaikan seperti di latar belakang dalam KAK, di mana ada cakupan air minum DKI yang saat ini masih kurang gitu ya, di mana 40% air minum aman DKI itu merupakan penerimaan. Padahal dari sisi target SDGs diharapkan bisa 100% penduduk terlayani akses air minum. Kemudian di sisi lain bahwa kapasitas produksi air minum saat ini memang sangat terbatas dan menjadi salah satu tolak belakangnya adalah masyarakat belum memanfaatkan dari air minum itu sendiri. Sehingga perlu ada satu strategi dari Dinas DKI, salah satunya adalah meningkatkan kapasitas Belum produksi diterima situ imbalannya Babakan gimana? melalui distribusi air olahan sekitar wilayah di situ Babakan. Dengan estimasi tadi yang disampaikan oleh Ibu Isa, salah satunya adalah jangkauan dari masyarakat. Tujuan dari kegiatan RDS ini secara umum itu adalah nantinya memberikan dokumen gambaran kondisi nyata yang ada di masyarakat, Oh iya, udah terutama mulai. adalah di wilayah situ Babakan Udah tadi, tutup. yang notabene eh, dapat menggambarkan kebutuhan tingkat kebutuhan dengan distribusi baik yang sifatnya perpipaan dan non perpipaan. Kemudian yang kedua itu adalah berkaitan dengan ruang lingkup seperti yang di dalam KAK kami juga tidak mengurangi, artinya bahwa beban kerja di dalam ruang lingkup 14 16 ruang lingkup itu yang akan kami capai ya, baik dari mulai nanti menentukan lokasi SR dari target yang ingin dicapai karena ini menjadi salah satu wilayah perkampungan Betawi yang di daerah situ Babakan, kemudian sampai menentukan metode, dan poin yang kelima ya sampai poin ke 6 itu artinya ke 15 artinya itu semua ruang lingkup yang akan terjawab dengan menggunakan instrumen atau kuesioner, sehingga di dalam ruang lingkup itu ada yang sifatnya adalah metode gitu ya, kemudian ada yang juga yang sifatnya itu akan terjawab melalui instrumen atau kuesioner yang nanti akan kita juga akan susun. Kemudian yang ke-16 itu adalah melakukan yang kegiatan yang memang itu dirasa perlu di dalam mendukung kegiatan RDS sistem distribusi IPAS itu Bapak. Next, nah di dalam tahapannya memang secara umum di pendekatan dan metodologinya kita akan melakukan persiapan. Jadi persiapan itu karena waktu yang cukup singkat, ya timeline kita adalah 1 bulan, sehingga mulai dari identifikasi lokasi, mapping, stakeholder, finalisasi metode, sampel, kuesioner dan enumerator itu bisa difinalkan juga di asumsinya itu di hari ini, gitu. Di setelah kick off meeting. Kemudian di pelaksanaan itu mulai kita diharapkan kita bisa berkoordinasi dan sosialisasi karena sifat surveinya itu ada sedikit sosialisasi, artinya pada saat menyampaikan kepada responden, artinya kita juga perlu menyampaikan di beberapa tokoh ini terkait dengan apa itu jaringan distribusi IPA Situ Babakan, koordinasi dan sosialisasi stakeholder di kelurahan baik RW dan RT, baru kita bisa melakukan penyebaran kuesioner, data, analisa data, dan penyusunan laporan, sehingga diharapkan ada 4 keluaran sesuai di KAK itu adalah analisis tingkat kemauan dan kesanggupan masyarakat, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi willingness to pay ya, kemudian analisis harapan masyarakat terhadap sistem jaringan distribusi, dan terakhir adalah analisis kebutuhan air. Nah, baru nanti terakhir itu adalah dilakukan presentasi dan laporan akhir. Berkaitan dengan populasi dan sampel sasaran seperti yang kita ketahui bahwa di daerah Situ Babakan itu merupakan perkampungan budaya Betawi, artinya kita melihat beberapa persentase dari penduduk yang berada di perkampungan budaya Betawi itu ya di wilayah Situ Babakan itu sendiri. Kalau kita menggunakan pendekatan tersebut maka terdapat satu kakak ya, di mana satu kakak ada 4 jiwa sehingga kurang lebih adalah 5.638 kakak. Nah, berdasarkan jumlah kakak tersebut, kemudian kita menggunakan rumus Sofin, di mana kurang lebih 360 responden. Dan kita bagi menjadi dua, 300 itu responden di perpipaan, kemudian 600 responden itu yang nantinya non perpipaan. Karena masih di beberapa dimungkinkan di daerah sana juga pasti responden juga masyarakat juga menggunakan sumber air tanah.
Kemudian ini adalah struktur tim ya, kita ada tadi sudah disampaikan Pak Bayu berkaitan dengan tim, dengan total kita adalah 10 tim ya, dari tenaga ahli sampai kepada enumerator. Kemudian ini rencana kerja, artinya dengan 4 minggu waktu yang kita sudah tentukan, mudah-mudahan bisa tercapai. Mulai dari diharapkan semua di minggu ini juga bisa terselesaikan, mulai dari rencana kerja, terutama itu adalah perizinan dan kuesioner, sehingga ini menjadi dukungan yang kita harapkan dari pihak Dinas SDA yang nanti menjadi penguat kami di dalam proses pelaksanaan ini. Kemudian pengumpulan data primer dan sekunder, artinya ini nanti beberapa yang kita bisa dapatkan dari literatur terkait. Baru bisa kita lakukan survei lapangan dan sosialisasi. Kita harapkan 2 minggu ini bisa terselesaikan. Kemudian analisa data karena langsung survei dan kemudian kita bisa langsung cleaning dan olah data. Dan diharapkan memang di minggu ketiga itu kita sudah punya dokumen draft RDS sehingga bisa difinalisasi tepat di minggu keempat itu adalah laporan akhir. Sebelum laporan akhir tentu kita juga akan menyampaikan hal-hal yang memang itu menjadi penting atau mungkin masukan dalam penyusunan laporan akhir. Demikian Bu Lisa yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari anggota tim, dipersilakan. Silakan jika ingin ada tambahan. Menambahin nggak? Cukup? Baik, terima kasih. Oke. Jadi tadi sudah cukup clear ya yang disampaikan oleh Bu Eni terkait dengan rencana kerja seperti itu. Mungkin berarti yang dibutuhkan sekarang adalah untuk awal gerak adalah surat tugas ya, surat tugas sehingga sudah mulai bisa ke lapangan seperti itu, dan mungkin tim sudah mulai bisa menyiapkan format kuesioner dan seperti apa pola pertanyaan yang akan disusunkan seperti apa, itu kita akan bahas dalam rapat selanjutnya sebelum memulai untuk survei seperti itu. Nah, tapi ya memang dalam kondisi pandemi ini memang ini akan jadi cukup ada juga akan masalah ya seperti itu yang timbul karena keterbatasan. Jadi memang ini harus kreatif RDS ya. Tidak bisa dengan cara standar kita yang biasanya kita datangin rumah semuanya, kita sampaikan satu-satu seperti itu. Mungkin dalam kondisi sekarang ini akan harus lebih, pola-polanya akan harus lebih fleksibel, apakah itu dengan menghubungi para tokoh, kemudian dilanjutkan dengan Zoom session atau seperti apa dengan pengolahan data. Jadi memang yang tadi saya bilang bahwa batasannya itu sebenarnya adalah kawasan situ Babakan, tapi kalau bisa melihat potensi lain seperti mungkin apartemen yang ada di situ yang saat ini belum tersambung oleh PAM, mungkin itu juga bisa menjadi bahan yang bisa dipetakan juga. Kenapa? Karena saat ini mereka menggunakan rekaman dengan biaya yang tinggi. Rencananya kan IPA yang akan kita bangun, semua sistem yang kita bangun, mau IPA, mau mobil tangki, mau IPA, mau SBRO, itu akan kami serahkan ke PDAM. Jadi satu pengelola gitu. Kami nggak ingin jadi pengelola juga, kami yang ini hanya ngebangun terus diserahkan seperti itu. Sehingga tarif yang akan diberlakukan pasti akan tarif dari PDAM. Yang diharapkan lebih tinggi daripada kena tarif kami yang untuk air tanah, which is kalau nggak salah berapa ya, 75.000 per meter kubik gitu ya. Sementara kan tarif termahal PDAM aja kan 12.500. Nah, dengan seperti itu diharapkan kayaknya mungkin yang lebih bisa menerima itu adalah yaitu kayak tadi apartemen-apartemen yang ada di sekitar situ Babakan yang masih dalam jangkauan, misalnya dengan mobil tangki, tapi berarti akan biaya yang nanti akan kami kalkulasikan gitu, bahwa kan kalau naik mobil itu kan berarti kan dengan pipa mahal di pembangunan, oke. Tapi kalau mobil kan berarti berapa mobil yang harus kami nanti hitung, kalau misalnya memang arahannya kayaknya memang lebih bagus mobil tangki. Nah, itu berarti dalam perencanaan selanjutnya kami untuk sistem distribusi, berarti kami harus melihat bahwa kalau misalnya pakai mobil tangki biaya yang akan keluar berapa, mobil yang harus disediakan berapa, sopir harus digaji gitu kan, seperti itu. Sementara kalau nanti arahannya kayaknya masyarakat mau nih kalau ke arah sistem air tanah, sistem perpipaan gitu kan. Nah, itu sebagai double mungkin mereka mau, ya itu bisa, berarti kan kami menghitung dari segi strukturalnya seperti apa. Nah, itu yang ingin kami lihat. Terus
harga yang diharapkan. Orang tuh selalu bilang harga PAM mahal ya, tapi padahal pada lupa ya harga 1.000 liter atau 1 kubik air PAM itu sama dengan harga botol aqua, satu botol aqua yang 300 mili kalau nggak salah ya. 3.000 ya kalau nggak salah botol aqua itu. Nah, jadi orang kadang-kadang lupa hal seperti itu. Nah, itu dan bahwa dengan air tanah bukan berarti gratis banget kan, ada biaya pompa, ada biaya listrik, ada biaya kalau pompanya rusak seperti itu, ada sistem ke bawahnya airnya bermasalah. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Ada masukan dari teman-teman yang lain mungkin? Agustus. Iya, Mbak Vera, kalau misalnya butuh surat tugas. Mbak Sali ya. Baik Bu, Ya. dibikin juga versi PT, nanti saya buat versi Dina. Dibuatnya per tanggal kontrak aja sampai kok selesai kontrak. Mungkin bisa langsung disiapkan ya? Iya. Dengar kak? Dengarkan. Oke, baik. Kalau mungkin misalnya tidak ada lagi. Oke, Mbak Vera ada yang mau dimasukkan mengenai itu? Kalau mau butuh sesuatu itu butuh surat mobilisasi berarti ya? Iya Bu. Ya, ini pastinya cuma ke lapangan doang kan ya Bu kalau RDS ya Bu? Atau ada yang lain? Ada keperluan ke instansi terkait? Mungkin instansi kelurahan dan segala macam ya? Kelurahan RT RW mungkin ya. Halo Mbak Vera, jadi habis ini nanti kita mengirimkan surat mobilisasi ya untuk meminta surat tugas, karena saya rencananya mungkin Sabtu Minggu nanti mau mengadakan survei awal ke sana. Kira-kira bisa surat tugasnya kalau saya serahkan hari ini surat mobilisasi? Halo, bisa ya? Nanti saya minta Mbak Vera untuk ini ya biar langsung itu. Nanti saya habis rapat nanti ke sana Pak. Oke. Ya jam 2 Pak. Oke, makasih Pak. Sorry saya lupa mute ya, barusan ditelepon sama Pak Kadis. Ini saya dua meeting dan berkaitan dengan ini mobilnya tinggi ya Bu ya. Ya berkaitan dengan kick off meeting ini juga salah satu dukungan yang kami perlukan itu adalah memang surat. Kemudian selain nanti kami juga akan menyampaikan penyiapan berkaitan dengan instrumen itu sendiri, sehingga supaya nanti teman-teman enumerator itu juga sudah memetakan terhadap lokasi survei itu, jadi bisa berparalel gitu. Ya, oke. Ya. Terima kasih. Baik, ada yang lain? Mbak Vera mau menanyakan ya, untuk surat mobilisasi ini kita tujukan dengan untuk kepala bidang geologi, konservasi air baku dan penyediaan air bersih Dinas Sumber Daya Air, atau untuk surat mobilisasinya agar bisa dibuat surat tugasnya Bu Vera? Itu kita tujukan kemana ya Mbak Vera? Kok baru dulu sekarang? Ke PPK biasanya ya? Kalau waktu itu kita ke kepala bidang geologi, konservasi air baku. Kalau yang RDS ini jadi PPK dengan kepala bidang itu kan sama, satu orang. Oh, satu orang ya? Oke. Ya, betul Pak, kami ke kepala bidang. Ke kepala bidang ya, Bu? Iya. Terus untuk surat mobilisasi, kalau boleh tahu ini kontraknya tertanggal berapa ya SPMK-nya? Karena nomor SPMK tadi saya sempat tanya ke Pak Adit, katanya masih dalam proses. Sudah ada SPMK-nya atau belum nomornya? Kebetulan nanti akan dikomunikasikan langsung ya, itu nanti untuk nomor-nomor supaya bisa disinkronkan. Oke. Oke ya. Baik, cukup ya. Baik. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih untuk kick off hari ini. Nanti kita selanjutnya akan rapat selanjutnya kita akan membahas mengenai progres yang dilakukan sebelum mungkin survei ya Bu. Jadi kita melihat mengenai mekanisme toolsnya dan segala macamnya dan hasil analisa awalnya.
Jadi bisa lebih jelas, dan memang ini waktunya singkat, tapi saya harap ini bisa, ini memang kita dikejar-kejar waktu ya, ini semuanya memang waktu itu yang tidak bisa dibalikan gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa terlaksanakan dengan baik, dan apabila ada hambatan halangan yang ditemukan, mohon segera dikomunikasikan dengan kami supaya kami juga bisa segera membantu seperti itu, supaya tidak, mohon izin karena kami ini banyak multitasking seperti itu dengan tanggung jawab, jadi mungkin kami tidak bisa kami yang nanya, tapi lebih sering harus komunikasi. Sebelumnya Bu Eni sepertinya sudah hafal ya gitu kan, jadi bisa berarti juga sudah tahu pola kerjanya, sepertinya sudah sangat-sangat ini saya percaya sama tim ini. Jadi dikomunikasikan balik ke kami semua kebutuhan dan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih untuk meeting ini. Kita nanti akan bertemu di rapat selanjutnya. Untuk yang progres selanjutnya, terima kasih semua Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Foto dulu Bu. Daftar hadir belum ya Bu ya? Oh ya, foto dulu. Foto. Oke, foto. Dafer, yang lain buka kameranya, mohon izin. Oh, di Pulman Mamuju. Itu bang. Iya. Itu berapa hari nih? Udah fair? Iya. Sudah Bu. Oke, baik. Terima kasih kalau gitu Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Siang. Terima kasih banyak Bu Lisa. Izin nih. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak Fira. Ya. Mbak Vera nggak ada daftar hadir ya? Aku mau vaksin nih. Udah vaksin. Udah, saya ngomong yang kedua nih. Halo. Recording stopped. Oh, recording start baru. 181. Oh iya, karena dipotong pajak.